terima kasih kepada Bu Yohana sebagai selaku host pada malam hari ini, yaitu di sesi yang kedua. Baiklah, dari sesi yang pertama sudah saya jelaskan dan sudah saya terangkan sebelumnya. Apabila kita menggunakan promosi, yaitu di bidang barang atau produk yang akan kita promosikan di bidang media sosial, kita akan mencoba membuat konten video pendek itu dengan menggunakan aplikasi Android. Salah satunya yaitu kita menggunakan aplikasi Magisto dan Install. Apabila dari adik-adik, ibu-ibu atau bapak yang memiliki aplikasi dari Magisto atau InShot atau KineMaster, pasti tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Sebelumnya saya juga memiliki aplikasi yang lain untuk mengedit dari berbentuk video, foto ke menjadi video seperti itu. Baiklah, ini adalah dari aplikasi Magisto-nya, dan ini adalah InShot, dan yang selanjutnya ini adalah KineMaster. Aplikasi InShot itu adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda gunakan dalam melakukan edit sebuah video ataupun foto. Dan begitu juga sama dengan Magisto, kita juga bisa mengedit dari foto ke video dengan durasi yang pendek. Dan juga durasinya dengan durasi yang pendek, kita juga bisa menggunakan dengan lagu-lagu yang sudah ada di aplikasi tersebut. Baiklah, kita akan ke Magisto terlebih dahulu. Kali ini kita menggunakan aplikasi Magisto yang bisa kita install di Play Store. Itu secara gratis. Nah, Magisto adalah sebuah aplikasi video maker yang sederhana, tinggal touch saja dengan jari, tidak terlalu lama. Oleh karena itu, siapapun bisa membuat kumpulan menjadi sebuah tampilan video pendek. Selanjutnya, persiapkan bahan kontennya dulu, seperti berupa foto atau videonya. Kita buka aplikasi Magisto-nya. Setelah itu, ini adalah bentuk aplikasinya. Selanjutnya kita akan nampak ke bagian gambar yang ini, yaitu di bagian kita sudah masuk ke bagian aplikasi dan kita sudah mendaftar atau login dari aplikasi install tersebut. Bisa menggunakan Gmail, bisa juga menggunakan di Google, seperti itu. Selanjutnya nanti akan menemukan dari seperti ini, ada gambar yang akan kita temukan di selanjutnya. Baiklah, ini adalah template yang akan kita sesuaikan. Nanti kita akan bertemu sama atau kita akan menemukan gambar seperti ini, dan kita sesuaikan dengan yang foto yang sudah kita ambil tersebut. Dan kita akan ke pratinjau dengan kita membuat aplikasinya, videonya seperti yang sudah ada di sebelah kanannya. Setelah itu baru kita akan menambahkan logo. Menambahkan logo ada di bawah. Setelah menambahkan logo, dan kita bisa mengetik seperti itu. Misalnya, hey, I am a template. Di situ kita akan bisa kita gunakan itu menggunakan dari tambahkan yang di bawah. Nah, di sini ada menambahkan. Udah itu kita ada tata letaknya. Tata letaknya kita akan membagi seperti yang di bawah dari gambar yang selanjutnya. Kita akan memberi warna seperti itu.
Selanjutnya kita akan menambahkan yaitu lines-nya. Dan kita akan mengeditnya. Selanjutnya kita akan mengetik dari yang tulisan yang di lines tersebut. Kita akan bisa mengetik seperti contohnya dari produk yang telah saya jelaskan sebelumnya di sesi yang pertama, yaitu Nu Amora, Nu Amoria seperti itu, dan hasilnya akan seperti ini. Nih, Nu Amoria Active Moist. Nah, setelah itu kita akan memberi untuk ke fontnya. Kita akan langsung ke font. Setelah kita langsung ke font, kita akan nampak seperti itu. Kita sudah mengetik dari font akan selesai dan bentuknya seperti yang di tengah. Dan setelah itu kita bisa langsung diperbesarkan atau diperbesaran. Misalnya bisa kita kecil dengan mengikuti dari, misalnya kita mau 35%, bisa mau kita 50%, disesuaikan dengan keinginan kita. Selanjutnya seperti ini, saya menggunakan dari 39% agar tulisannya lebih jelas atau nampak ketika kita melakukan konten video seperti itu. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi. Setelah itu kita akan menambah teks atau stiker. Selanjutnya kita akan memberi tulisan seperti yang ketiga tersebut. Selanjutnya kita akan setelah kita dari proses yang sebelumnya, ini merupakan hasil dari yang kita edit tadi, dari penambahan dari yang di bawah tersebut. Ini merupakan contohnya. Ini juga merupakan dari hasilnya. Setelah itu kita akan menambahkan warna atau mengganti warna juga bisa, yaitu di bagian warnanya. Kita akan ganti warnanya. Misalnya kita disesuaikan dengan yang layar kita atau data yang akan kita gunakan agar kelihatan dengan tulisan yang akan kita buat seperti itu. Setelah itu kita akan lanjut ke font. Setelah itu kita akan sampai ke ganti di bagian fotonya, yaitu di bagian gambarnya. Selanjutnya akan sampai ke bagian di bagian media saya. Kita bisa mengganti media yang akan kita gunakan seperti itu. Nanti di aplikasi tersebut kita akan menemukan seperti ini di bagian ganti media. Setelah itu kita akan coba membuat di bagian tata letaknya bagaimana. Setelah itu kita akan membuat dari tata letaknya, kita mau setengah-setengah, ada bagi dua, boleh. Tata letaknya itu ada berbagai bentuk, bisa ke atas, bisa ke samping, dan kita mengambil ke samping dengan kanan yang kirinya juga. Seperti itu. Setelah kita menentukan dari tata letaknya, kita klik selesai. Seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Kita boleh menambahkan musik apabila kita ingin menambahkan musik. Apabila kita yang ingin videonya tanpa musik juga boleh. Seperti itu. Nah, di bagian musik kita ada memiliki seperti ini. Ada move like this, ada musik yang akan kita gunakan. Setelah itu kita pilih salah satu yang akan kita gunakan. Misalnya kita ingin mendengar dulu lagunya, kita akan klik di tanda anak panah yang di sebelah kanan. Apabila rasanya lagunya enak dan sesuai dengan yang produk atau barang yang akan kita videokan, akan kita promosikan,
apabila sesuai, kita akan kliknya pas ketika di gambarnya, misalnya di bagian freedomnya. Sesudah kita mengklik dari musiknya, kita mencoba mendengar nada musiknya bagaimana, itu di tanda-tanda panah. Apabila itu yang kita pilih, kita akan klik di bagian gambarnya, misalnya di freedom. Nah, atau di a new world bisa. Selanjutnya akan berdurasi seperti ini, dan kita bisa mengganti gayanya. Gayanya dengan total 38 menit. Gayanya bagaimana sesuai dengan kemauan kita. Seperti itu. Setelah kita mengubah gaya, misalnya kita mau di bagian no filter juga bisa, atau di dance juga bisa. Ada berbagai dari menu di bagian aplikasi di Magistore tersebut. Selanjutnya kita bisa mengubah gaya di bagian play atau di bubbles-nya. Seperti itu. Bisa. Kebetulan ini kita menggunakan dari play-nya. Kalau saya sebelumnya biasa menggunakan bubbles, play juga dengan yang menu yang di bawahnya juga ada lagi, itu bisa digunakan. Saya menggunakan antara 3 itu baru yang saya gunakan. Selanjutnya akan ke sebelah, yaitu kita akan ke pratinjaunya, seperti itu. Setelah kita ke pratinjau, baru kita ke bagian penyelesaian dari video yang telah kita konten video yang telah kita buat. Ya, setelah itu kita akan simpan. Setelah udah selesai dari video pratinjaunya, setelah selesai kita simpan. Setelah itu nanti akan berbentuk seperti ini. Siapa yang dapat melihat video ini? Misalnya di publik, itu siapa aja atau yang tidak terdaftar. Kita akan klik yaitu lanjutkan. Setelah itu kita agar kita ingin mendapatkan dari video itu akan kita mendapatkan, misalnya kita simpan untuk bisa kita share-nya ke WhatsApp, Facebook juga bisa. Alangkah lebih bagusnya kita unduh dulu seperti itu, agar kita mendapatkan video yang akan kita promosi, akan kita share di media daring. Setelah selesai dari kita mengunduh, akan berbentuk seperti ini. Pengelola dari downloadnya. Apabila unduhan sudah selesai, kita bisa men-share promosi video yang telah kita buat dengan konten yang tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan ke aplikasi Android InShot. Maaf, InShot maksud saya. InShot seperti ini bentuk aplikasinya. Kita akan, apabila kita membuka aplikasi dari InShot, akan berbentuk gambar seperti ini menu di layarnya. Dan akan ada menu dari tersebut adalah baru. Kita akan klik itu dari baru, itu diklik tambahnya. Selanjutnya kita akan menambah stiker. Stikernya seperti ini. Dan ini stikernya juga kita bisa dapatkan di aplikasi Magistore. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita memberi stiker seperti itu, kita akan mengklik tanda yang ada di bawah, itu tanda tambah. Setelah itu kita akan langsung ke menu bagian
menarik sama seperti kita menggunakan di layar komputer atau di notebook atau di laptop. Selanjutnya kita akan klik seperti kita menggunakan dari PowerPoint, kita klik bisa ke kanan kan dan ke bawah dari tanda tersebut, dan kita akan bisa meletakkannya ke bawah dari menggunakan HP Android. Selanjutnya kita akan mengklik yang di bawah, tanda dari logo yang akan kita gunakan untuk produk barang kita tersebut. Selanjutnya kita akan memulai dari awal videonya. Klik dari awal video. Setelah itu kan klik setelah selesai dari video yang kita buat, kita akhiri atau kita klik akhir dari video. Selanjutnya yaitu kita simpan. Setelah kita simpan, akan ada seperti ini, kualitas yang mana yang akan kita ambil. Misalnya di kualitas 1080p atau 720 atau 640. Agar video kita tidak pecah dan kualitasnya juga lebih bagus, kita menggunakan dari kualitas yang 1080p. Selanjutnya selesai. Dan apabila kita sudah menggunakan dari kualitas yang 1080 ini, tidak akan pecah videonya. Seperti itu. Dan yang akan kita gunakan dari video yang tersebut itu lebih bagus kualitasnya dibanding dengan yang 720p. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Bu Desni, pemaparannya sangat bermanfaat sekali ya untuk editoring aplikasi Magisto InShot dan KineMaster-nya ya, untuk sangat ini untuk aplikasinya mungkin nggak asing lagi ya untuk anak-anak SMA atau para murid-murid sama mahasiswa pasti pernah memakai salah satu dari aplikasi ini. Benar. Ini sangat membantu sekali ya Bu ya untuk promosi gitu ya, bagian promosi dari produk-produk yang akan jual ya Bu ya. Untuk peserta diperbolehkan untuk bertanya, boleh tuliskan nama dan juga pertanyaannya di kolom chat yang telah disediakan ya. Terima kasih juga untuk sekedar mengingatkan lagi untuk presensi sesi kedua sudah bisa diisi. Bu Ranti sudah memberikan link formulirnya, boleh langsung diisi juga. Sekalian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan oleh para peserta. Menarik sekali loh Bu ini. Iya, jadi kan kita juga yang kadang punya banyak pilihan ya Bu, kalau misalnya untuk kalau misalnya edit video apa edit foto bisa melalui banyak aplikasi ya Bu ya. Benar sekali. Sebelum dari Magisto ini atau InShot atau KineMaster ini, Bu Desni, saya menggunakan Quick bisa di Quick, Viva Video bisa. Kebetulan saya sudah menjelaskan sebelumnya usaha yang di bisnis yang pernah saya jalani sekarang, yaitu di bisnis Nu Amoria. Yaitu ini adalah dari aplikasi yang install yang saya gunakan sekarang, yaitu di Magisto. Karena sudah mendapat dari arahan dari ketua tim emak saya itu menggunakan dari Magisto. Ini merupakan dari PPT yang digunakan untuk yang dipaparkan oleh dari ketua tim saya sebelumnya. Jadi walaupun aplikasi install HP Android yang apa aja yang kita gunakan, bisa kita mengedit video sesuai dengan yang kita sukai. Atau misalnya kita suka di Quick, bisa kita menggunakan membuat konten video pendek untuk dari promosi barang kita tersebut. Atau kita juga bisa promosinya video tersebut berbentuk dari berbentuk misalnya tidak menggunakan dari musik juga bisa,
nggak masalah. Alangkah lebih bagusnya kita menggunakan nada latarnya seperti itu. Dan ini merupakan tidak asing lagi bagi anak-anak mahasiswa atau dari pelajar karena sering menggunakan dari aplikasi Android. Salah satunya di antara dari yang telah saya sebutkan tadi. Kalau Bu Yohana menggunakan yang mana ya Bu Yohana? Kalau saya biasanya kalau edit-edit pakai InShot sih, kayak lebih gampang ya Bu ya. Lebih gampang ya Ya, InShot ini ya. juga ada pertanyaan Bu dari peserta. Iya, Iya, silakan. ini ada pertanyaan dari peserta dari M Rizky P. Mohon izin Bu, izin bertanya. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama, aplikasi edit apa yang mudah digunakan untuk mengedit foto atau video untuk mempromosikan barang yang akan dijual? Untuk yang pertama dulu itu Bu, boleh dijawab. Aplikasi edit apa yang mudah digunakan foto dan Kalau video? aplikasi yang lebih gampang kita Mungkin di antara gunakan, bertiga itu ya Bu ya? iya di antara ketiga. Kalau saya itu menggunakan Magisto. Kalau dari KineMaster atau InShot itu kebetulan aplikasinya dan menu-menunya lebih kurang sama dengan Magisto seperti itu. Saya lebih suka Magisto. Jadi Magisto lebih lengkap ya Bu ya untuk fitur-fiturnya ya Bu ya. Benar. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, apakah perbedaan dari ketiga aplikasi tersebut? Maaf Bu Yana, bisa diulang kembali pertanyaannya? Adakah perbedaan dari ketiga aplikasi tersebut dari aplikasi KineShot, aplikasi Magisto dan InShot? KineMaster maksudnya Bu. Oh, seperti itu. Ketiga aplikasi ini ya. Adakah perbedaannya? Perbedaannya kalau dari aplikasi InShot itu lebih berfokus pada pengeditan video seperti penambahan lagu, tema, blur pada background, penambahan teks dan stiker. Apabila di Magisto lebih banyak kita menemukan fitur-fitur yang lebih kita inginkan di situ sebenarnya. Karena dari Magisto lebih gampang atau lebih kita mudah pahami, lebih kita bisa mengedit. Mau dia mengedit foto juga, mengedit video juga bisa. Kalau di bagian KineMaster itu kelebihannya hanya di kita bisa mengedit video dengan bisa kita memotong videonya, maksudnya kalau di KineMaster kita bisa mengedit video dari durasi yang pendek ke durasi yang panjang, kita bisa potong-potong seperti itu. Jadi bisa kita istilahnya bahasanya bisa kita apa ya, seberapa mau yang kita mau dari video yang telah kita gunakan, kita maunya sampai ini, bisa itu di bagian KineMasternya seperti itu. Oke, begitu. Untuk M Rizky P, kira-kira apakah sudah puas dengan jawabannya? Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di chat, di kolom chat yang telah tersedia. Ini dari Iksan Wijaya. Ya, Bu izin bertanya, apakah tidak ada aplikasi edit yang lain yang bisa digunakan dan mudah digunakan? Itu Bu, bisa dijawab mungkin Bu? Kalau yang tidak bisa kita gunakan, maaf, bisa diulang kembali Bu Yohana? Yang bisa, bentar. Aplikasi lain yang bisa digunakan, apakah tidak ada aplikasi edit yang lain yang bisa digunakan dan mudah digunakan? Mungkin di luar aplikasi yang sudah Ibu terangkan, apakah Ibu ada tahu mungkin aplikasi yang lebih mudah lagi atau bisa digunakan juga untuk anak-anak atau untuk kami yang kaum milenial ini gitu, lebih mudah dan lebih gampang ya? Juga, apakah ada? Sebenarnya lebih yang sekarang lebih gampang sebenarnya adalah yang dianjurkan bagi pemula itu adalah Quick. Itu aplikasi Quick. Dan bisa juga Viva Video juga bisa. Tapi lebih bagi yang pemula itu lebih bagusnya aplikasi Quick untuk mengedit foto sama mengedit untuk membuat konten video juga bisa di situ. Lebih gampangnya di situ. Seperti kita membuat ada yang berulang tahun, kita bisa mengeditnya di
aplikasi Quick itu bagi yang pemula. Apabila kita tidak mengetahui, kita bisa pelajari dan lebih gampang fitur-fiturnya di Quick tersebut dari yang aplikasi yang lainnya. Seperti itu. Karena Bu Desi juga awalnya buka Quick juga, karena Bu Desi saya juga di awalnya sebelumnya juga karena tidak seperti anak-anak sekarang gitu kan, belum mengenal konten dari aplikasi yang tersebut sebelumnya, saya menggunakan Quick. Jadi dari aplikasi Quick tersebut, kita dari yang pemula kita bisa menggunakan dengan lancar aplikasi tersebut gitu. Oke. Untuk Iksan Wijaya sudah jelas untuk pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh ditulis pertanyaannya di kolom chat yang sudah tersedia. Juga untuk para peserta mungkin yang masih mau ngulik-ngulik tentang aplikasi edit ini, edit video dan gambar ini, bisa bertanya langsung ke Bu Desni lewat kolom chat ya. Dan juga jangan lupa untuk presensi, jangan lupa di klik atau diisi di formnya, sudah dikasih linknya untuk absensi sesi 2. Jangan lupa untuk diisi. Oke. Oke, iya Bu. Jadi biasa pakai ini ya Bu, pakai Quick ya, karena lebih gampang. Lebih gampang yang bagi pemula ya, untuk bagi diaplikasikannya ya Bu ya, untuk edit-editnya. Benar. Cuman kalau misalnya emang udah, kayaknya kalau misalnya butuh yang lebih detail lagi untuk edit-editnya, mungkin mau tambah efek-efek segala macam, mungkin bisa pakai tadi ya Bu ya, KineMaster atau pakai Magisto. InShot juga mungkin bisa. Di Magisto juga mungkin bisa. Magisto juga bisa gitu. Benar. Karena lebih detail lagi ya Bu, fiturnya lebih banyak. Iya benar. Detail-detailnya lebih banyak untuk fitur-fiturnya. Ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya, seperti itu. Ya, untuk para peserta, kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, karena ini sangat bermanfaat mungkin ya untuk anak-anak sekarang. Oh, ini ada bertanya lagi dari M. Rizky P. Mohon izin Bu, apakah di aplikasi Magisto itu ada filter yang prabayar atau harus di-download terlebih dahulu untuk mengedit foto atau video seperti di InShot contohnya? Jadi itu Bu, apakah di aplikasi Magisto itu ada filter yang prabayar atau harus di-download dulu? Kalau install aplikasi Magisto itu kita install aplikasinya itu tidak bayar, tidak menggunakan prabayar seperti itu. Apabila kita mau langganan juga bisa, di situ di Magisto juga bisa kita langganan. Misalnya kita langganan 1 bulan juga bisa. Tapi apabila kita tidak mau langganan juga bisa juga seperti itu. Hanya saja di Magisto ini dia memiliki 2, bisa kita installnya itu gratis, kita bisa menggunakan seperti itu, dan juga kita bisa menggunakan langganan juga bisa seperti itu. Kalau saya sih nggak langganan sih, lebih senengnya gratis gitu, soalnya installnya gratis. Iya. Karena kalau langganan juga sebenarnya udah dapat fitur yang lebih lengkap ya Bu, cuman iya benar. Ini cukup ya kalau untuk yang fitur gratis, kalau nggak yang untuk profesional. Iya, ini juga ada untuk M. Rizky P, apakah jawabannya sudah jelas? Kalau misalnya masih belum, boleh ditanyakan lagi di aplikasi di chat, di kolom chat yang telah tersedia. Kalau ini Bu, ada pertanyaan lagi dari Kiki Ardianto. Bu, izin bertanya, apakah fitur KineMaster semuanya gratis atau harus prabayar buat membuka semua fitur? Yang setahu, jadi apakah kalau untuk KineMaster ini harus semuanya gratis atau harus? Sebelumnya saya sudah menggunakan KineMaster. Hanya saja di situ ada beberapa yang mau kita gunakan aplikasinya atau fiturnya itu ada kita menggunakan bayar, misalnya premium. Tapi apabila kita tidak mau untuk
menggunakan fitur tersebut, ya, kita menggunakan yang sudah ada di aplikasi tersebut. Iya. Oke, untuk Kiki Ardianto apakah sudah jelas untuk jawabannya? Kalau belum boleh ditanyakan lagi di kolom chat. Jadi kalau KinMaster itu biasanya untuk watermark ya Bu ya, kalau Iya, benar. untuk watermark bisa dihilangin apa enggak ya Bu? Karena kan Benar. kadang udah bagus-bagus videonya ada tulisan KinMaster agak mengurangi estetika ya Bu. Benar sekali. Gitu, jadi tidak estetik kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Gitu. Benar. Gitu, jadi mungkin emang kelemahan ya, ada kelebihannya ya Bu ya Iya, untuk setiap benar. aplikasi ya. Benar Jadi sekali. senyamannya kita ya untuk Iya, senyamannya kita untuk aja. memakai aplikasi apa yang dibutuhkan. Gitu. Oke, sudah jelas untuk M. Rizkype dan Kiki Ardianto. Apakah sudah sepertinya sudah melebihi waktu yang ditentukan ya Bu, udah melebihi 9 menit dari jadwalnya. Itu apakah ini untuk terakhir pertanyaan, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan? Boleh di kolom chat untuk pertanyaan terakhir. Oke, kalau tidak ada, saya izinkan untuk kembali memperingatkan bahwa jangan lupa diisi presensinya. Presensinya ada di link di kolom chat. Absensi sesi 2 ada link Google Form-nya bisa diisi untuk para peserta juga, dan juga untuk ingatkan untuk Bu Ranti dan Bu Desni juga harap untuk mengisi Google Form-nya untuk presensinya. Siap. Gitu Bu. Jadi kesimpulan dari sesi pertama dan kedua ini sama-sama ya Bu, kita perlu untuk menghasilkan atau untuk membangun suatu usaha atau bisnis tuh memang harus punya niat ya Bu ya, harus punya pertama niat dulu lah. Kalau misalnya mau belajar pasti bisa ya Bu ya. Bisa. Mau nggak peduli umurnya juga mau berapa, yang penting kalau mau belajar pasti akan ada jalannya ya Bu ya. Benar sekali, apalagi kita anak-anak. Lanjut Ibu, lanjut Bu Yohana. Ya, untuk kita yang anak-anak milenial ini juga mungkin lebih kreatif lagi, bisa lebih kreatif lagi untuk mengaplikasikan nih aplikasi seminar kali ini tuh bisa jadi lebih kreatif lagi, terus juga bisa berusaha dari sedari kecil itu nggak ada salahnya juga gitu ya untuk nambah-nambahin uang jajan gitu kan, daripada kan kalau pandemi gini uang saku juga agak berkurang ya menipis Bu Yana ya. karena nggak bisa keluar iya gitu kan. Jadi mungkin ini bisa salah satu pilihan option untuk teman-teman atau adik-adik kita untuk berusaha dari kecil, itu nanti bisa membuahkan hasil juga gitu. Sekian kesimpulan dari saya dari seminar kali ini, sangat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat sekali ya Bu ya untuk kita dan juga untuk peserta. Sekian dari saya dan menjadi presenter, akan dikembalikan ke Bu Ranti. Bu Ranti adakah sudah on? Ya, terima kasih. Bu Ranti. Bu Ranti. Maaf Bu Ranti. Bu Ranti, maaf. Bu Ranti. Bu Yohana. Bagi para peserta didik maupun Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini, semoga melalui webinar kali ini kita dapat menambah ilmu, menambah wawasan kita sebagai para entrepreneurship muda atau memulai usaha, dan untuk mendapatkan tambahan uang saku
bukan tambahan uang saku saja, tapi tambahan modal untuk usaha yang lebih besar. Mungkin itu untuk yang terakhir kami mohon maaf. Saya mewakili dari Bu Desni, Bu Yohana, saya sendiri sebagai host. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan yang saya sengaja, saya mohon maaf sekali. Mungkin saya akhiri dan jangan lupa diisi absensi untuk sesi 1 maupun sesi 2 masih ada di kolom chat, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian, silahkan. Tahu Bu Pak Rian dan Mungkin nggak ada ya. Pak Rian. Ya, untuk para Ada Pak Rian peserta, kayaknya. boleh meninggalkan room meeting kalau tidak ada keperluan. Oke. Untuk yang sudah mengisi absensi, silakan dapat meninggalkan room meeting. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya, diisi linknya. Ya. Pak Aryan, maaf, mohon izin Pak Aryan, apakah masih stay di room? Masih Ibu, masih. Siap. Di jalan nggak Bu? Di jalan Pak, atau sudah di rumah? Saya di luar digigiti nyamuk ini bertahan sinyal air. Bu Ranti bertahan di luar. Masuk ke rumah lagi. Digigit nyamuk. Digigit nyamuk ya Bu Ranti ya. Perjuangan Ibu ya. Perjuangan banget. Demi sinyal yang lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Ya, ini tadi di laptop nggak bisa. Iya. Iya, di laptop nggak bisa jadi. Aduh, subhanallah. Gimana Pak Rian? Ini juga sinyalnya susah kalau laptop. Kalau Ya, Telkomsel ini memang nggak tahu ya. Akhir ini penurunan kualitas banget kayaknya. penurunan Telkomsel. kalau Bu Desi enggak, sepertinya oke-oke aja. Ini kalau kualitasnya dari Telkomsel ke notebooknya Bu Desi ya, enggak ada masalah jaringan. Oh, berarti nih, daerah bagian Cianjur aja nih yang agak susah sinyal. Seperti itu. Kita tunggu dari Pak Riannya ya, Bu Yohana sama Bu Ranti. Ini sekalian mau ngecas HP-nya. Kalian ngecas HP? Siap. Terus kalau diseminasi itu setelah masih sebelum tanggal 15 ya Bu? Bu Ranti, kita diseminasi itu masih ada waktu ya? Sama pengumpulan kantung tugasnya? Oh. Nah itu kurang tahu Bu, kemarin kan Pak Rian ditanya katanya masih belum ada pengumuman 3 hari. Untuk ini, untuk diseminasinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rian, saya stopkan recordingnya ya Pak.